Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bapak Ibu senantiasa diberi kesehatan, kekuatan, dan ketenangan hati di usia yang penuh berkah ini. Sebelum kita mulai, saya ingin tahu, Bapak Ibu biasanya tinggal di daerah mana? Tuliskan di kolom komentar, supaya saya bisa menyapa Bapak Ibu secara langsung pada video berikutnya. Bapak Ibu yang saya hormati, pernahkah suatu malam Bapak Ibu terbangun berkali-kali hanya untuk buang air kecil? Atau ketika bangun pagi kaki terasa berat bengkak di pergelangan, padahal aktivitas seharian tidak terlalu banyak. Banyak orang mengira ini wajar, karena usia padahal seringkali justru sinyal awal bahwa ginjal kita sedang bekerja keras melebihi kemampuannya. Tahukah Bapak Ibu bahwa lebih dari 90% lansia tidak sadar ginjalnya pelan-pelan rusak tanpa gejala jelas? Hanya dengan satu kebiasaan sederhana sebelum tidur, risiko itu bisa berkurang drastis. Inilah yang membuat kita perlu memperhatikan apa yang masuk ke tubuh di malam hari. Izinkan saya memperkenalkan diri saya, Dr. Rahmat Widodo, seorang dokter yang sudah puluhan tahun mendampingi para orang tua di Indonesia dalam menjaga kesehatan mereka. Saya melihat langsung bagaimana perubahan kecil seperti satu gelas minuman sederhana sebelum tidur bisa mengubah kualitas hidup. Karena bagi saya berbicara tentang ginjal bukan sekadar soal organ tubuh, tetapi tentang bagaimana kita mempertahankan semangat kemandirian dan kebahagiaan di usia lanjut. Di video ini, kita akan membahas 10 minuman alami yang bisa membantu menjaga kesehatan ginjal, terutama bila diminum sebelum tidur. Jangan bayangkan, minuman yang rumit atau mahal. Semua bisa Bapak Ibu temukan dengan mudah di dapur atau pasar terdekat. Saya ingin mengajak Bapak Ibu menyimak sampai akhir, karena salah satunya mungkin sudah sering Bapak Ibu minum, tetapi belum menyadari seberapa besar manfaatnya bagi kesehatan lansia. Mulailah dari sekarang untuk memperhatikan tanda-tanda kecil dari tubuh, karena ginjal adalah fondasi utama bagi kesehatan lansia. Jika kita merawatnya dengan benar, insya Allah hidup menjadi lebih ringan, tidur lebih nyenyak, dan langkah di pagi hari kembali terasa mantap. Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita renungkan sejenak. Setiap hari tubuh kita berjalan, bernapas, dan beraktivitas tanpa henti. Di balik semua itu ada dua organ kecil di punggung bawah yang bekerja siang malam tanpa pernah libur ginjal. Banyak orang tidak menyadari, padahal ginjal adalah pahlawan tanpa tanda jasa, yang terutama menentukan kualitas hidup kita di usia lanjut. Bayangkan setiap hari ginjal menyaring sekitar 50 liter darah. Dari proses luar biasa ini, racun limbah metabolisme dan kelebihan cairan dibuang keluar lewat urin. Tanpa peran ginjal tubuh, kita akan dipenuhi racun yang perlahan merusak organ lain. Seperti mesin cuci yang dipaksa bekerja terus-menerus tanpa perawatan, ginjal juga bisa kelelahan dan akhirnya rusak bila kita tidak menjaganya. Fungsi ginjal tidak berhenti pada penyaringan saja. Mereka juga menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit, memastikan natrium, kalium, dan kalsium dalam kadar yang tepat, agar jantung berdenyut normal dan otot bergerak lancar. Ginjal menghasilkan hormon penting untuk mengatur tekanan darah dan membentuk sel darah merah. Ketika fungsi ini terganggu, muncul gejala lemas, tekanan darah, naik anemia, hingga risiko gagal ginjal. Masalahnya, kerusakan ginjal sering terjadi diam-diam. Lansia baru menyadarinya ketika kondisi sudah parah. Itulah sebabnya memahami peran ginjal menjadi langkah penting dalam menjaga kesehatan lansia. Dengan pengetahuan yang benar, kita tidak hanya menunggu penyakit datang, tetapi bisa melakukan pencegahan sejak dini. Menjaga ginjal sama artinya dengan menjaga seluruh keseimbangan tubuh. Bagi kesehatan lansia ini bukan hanya soal memperpanjang usia, tetapi tentang memastikan masa tua tetap aktif, mandiri, dan penuh semangat. Karena tanpa ginjal yang sehat, sulit bagi kita menikmati hidup dengan tenang dan berkualitas. Di sebuah desa kecil di Jawa Barat, ada seorang pria bernama Pak Rudi, 66 tahun. Beliau dikenal sebagai sosok yang rajin membantu tetangga gemar berkebun dan selalu terlihat bugar. Namun perlahan tubuhnya mulai memberi tanda yang membuat keluarga khawatir. Setiap malam ia harus bangun berkali-kali untuk buang air kecil. Pagi harinya pergelangan kakinya membengkak, hingga sandal yang biasa dipakai terasa sempit. Ia juga sering mengeluh cepat lelah meski tidak melakukan pekerjaan berat. Awalnya Pak Rudi menganggap semua itu hanya bagian dari penuaan. Namanya juga sudah tua, wajar badan sering capek begitu, katanya kepada istrinya. Tetapi seiring waktu rasa lelah itu semakin berat. Ia bahkan mulai kehilangan selera makan dan kadang mual tanpa alasan jelas. Keluarganya mendesak agar ia memeriksakan diri. Setelah tes darah, dokter menyampaikan bahwa kadar kreatinin Pak Rudi sudah tinggi. Artinya ginjalnya mengalami penurunan fungsi. Kabar itu membuat beliau sangat khawatir.
Ia takut tidak bisa lagi bekerja di kebun, bahkan khawatir akan menjadi beban bagi keluarga. Namun dokter menenangkannya dan menjelaskan bahwa kerusakan ginjal bisa diperlambat jika ia mau mengubah gaya hidup. Dengan dukungan istri dan anak-anaknya, Pak Rudi mulai disiplin minum cukup air, mengurangi makanan asin, serta menghindari obat pereda nyeri sembarangan. Yang paling menarik, ia menambahkan kebiasaan kecil sebelum tidur minum ramuan alami sederhana yang bisa ia buat sendiri di rumah. Tidak ada keajaiban instan, tetapi setelah beberapa minggu kakinya tidak lagi membengkak tidurnya, jadi lebih nyenyak dan energinya perlahan kembali. Hasil pemeriksaan berikutnya menunjukkan perbaikan, dan hal itu membuat semangatnya bangkit lagi. Kisah Pak Rudi mengingatkan kita bahwa perubahan kecil yang konsisten dapat memberi hasil luar biasa. Ia bukan hanya berhasil menahan kerusakan ginjal, tetapi juga mendapatkan kembali rasa percaya diri untuk menjalani hari-harinya. Bagi kesehatan lansia, cerita ini adalah bukti bahwa tidak ada kata terlambat untuk memulai langkah kecil demi kesehatan lansia. Pertanyaannya, apakah Bapak Ibu siap mengambil langkah kecil hari ini demi masa depan yang lebih sehat? Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin ada yang bertanya, dalam hati mengapa kita menekankan pentingnya minum malam hari bukan siang saja? Jawabannya ada pada cara tubuh bekerja saat kita tidur. Begitu mata terpejam, organ-organ tubuh memasuki fase pemulihan. Ginjal, hati hingga paru-paru bekerja lebih tenang, tapi lebih fokus untuk membersihkan darah, memperbaiki sel rusak, dan menyeimbangkan sistem tubuh. Malam hari ibarat waktu emas bagi ginjal untuk melakukan detoksifikasi alami, sehingga apa yang kita berikan sebelum tidur akan sangat menentukan seberapa baik ginjal bekerja. Ginjal berfungsi layaknya filter canggih yang tak pernah berhenti. Agar bisa melarutkan limbah dan membuangnya lewat urin, ginjal membutuhkan cukup cairan. Jika tubuh kekurangan cairan menjelang tidur, racun akan menumpuk dan ginjal dipaksa bekerja lebih berat sepanjang malam. Dampaknya tidak hanya membuat ginjal kelelahan, tapi juga memengaruhi tubuh secara keseluruhan. Tidur jadi gelisah, jantung bekerja lebih keras, bahkan tekanan darah bisa naik. Sebaliknya, bila kita memberikan cairan dan nutrisi yang tepat sebelum tidur, proses pembersihan berjalan jauh lebih lancar. Segelas air hangat misalnya mampu menjaga aliran darah tetap stabil sehingga ginjal menyaring dengan lebih efektif. Minuman herbal dengan sifat penenang peradangan seperti teh jahe atau susu kunyit bisa membantu meredakan iritasi halus pada jaringan ginjal yang seringkali tidak disadari. Minuman kaya pelindung sel seperti teh rosella atau air lemon bekerja melawan radikal bebas yang setiap hari menyerang sel-sel ginjal. Dukungan kecil ini memberi dampak besar bagi kesehatan lansia. Tidur lebih tenang, jantung terlindungi, dan ginjal tetap kuat seiring bertambahnya usia. Namun ada hal penting yang harus diperhatikan, jumlah cairan. Minum terlalu banyak justru membuat kita bolak-balik ke kamar mandi dan mengganggu istirahat. Idealnya cukup 1 gelas kecil sekitar 150-200 ml diminum 30-60 menit sebelum tidur. Dengan cara ini, ginjal mendapatkan dukungan tanpa terbebani. Bapak Ibu pernahkah merasa haus di malam hari tetapi menahannya karena takut sering ke kamar mandi? Padahal segelas air putih hangat sebelum tidur bisa jadi penolong terbesar bagi ginjal. Untuk kesehatan lansia, kebiasaan sederhana ini bukan sekadar rutinitas kecil, melainkan bentuk perhatian pada organ vital yang sering terabaikan. Saat tubuh memperbaiki dirinya, kita menyediakan alat terbaik agar ginjal dapat bekerja maksimal. Apakah Bapak Ibu sudah mulai rutin menyiapkan 1 gelas kecil sebelum tidur? Jangan tunda, karena langkah sederhana ini bisa menjadi titik balik bagi kualitas hidup di usia lanjut. Air putih mungkin terdengar sederhana, tetapi justru inilah dasar dari semua perawatan ginjal. Tidak ada ramuan mahal yang bisa menggantikannya. Mulailah dari malam ini, 1 gelas air hangat sebelum tidur, lalu rasakan tubuh lebih segar di pagi hari. Kebiasaan sederhana ini bisa jadi kunci besar bagi kesehatan lansia. Bapak Ibu tentu sudah tidak asing dengan buah lemon yang segar. Tetapi tahukah bahwa perasan lemon ke dalam segelas air hangat sebelum tidur bisa melindungi ginjal dari batu yang menyakitkan? Lemon mengandung asam sitrat senyawa yang mampu mengikat kalsium di dalam urin, sehingga mencegah pembentukan kristal batu ginjal. Selain itu, kondisi urin jadi lebih seimbang, membuat bakteri dan kristal sulit berkembang. Manfaatnya tidak berhenti di situ. Lemon juga kaya antioksidan alami yang menenangkan peradangan pada jaringan ginjal. Peradangan ringan yang terus-menerus sering menjadi penyebab kerusakan ginjal pada lansia. Dengan rutin minum air lemon, Bapak Ibu memberi perlindungan ganda, mencegah batu ginjal, sekaligus menjaga jaringan ginjal tetap sehat.
Cara terbaik adalah peras setengah lemon ke dalam air hangat, minum perlahan sekitar 30-60 menit sebelum tidur. Jangan tambahkan gula atau pemanis buatan karena akan membebani ginjal. Jika terasa asam, cukup tambahkan sedikit madu. Bagi kesehatan lansia, air lemon adalah pilihan sederhana yang menyegarkan sekaligus melindungi organ vital setiap malam. Mungkin terdengar asing bagi sebagian orang, tetapi jus cranberry sudah lama digunakan dalam dunia medis untuk melindungi saluran kemih. Senyawa aktif di dalamnya, proantosianin, bekerja mencegah bakteri menempel di dinding saluran kemih. Mengapa ini penting? Karena infeksi saluran kemih yang berulang bisa naik ke ginjal dan merusak fungsi ginjal secara perlahan. Dengan minum jus cranberry murni, Bapak Ibu seolah membangun benteng pelindung alami agar ginjal tetap aman. Namun perlu diingat, manfaat ini hanya didapat dari jus murni tanpa tambahan gula. Banyak produk di pasaran yang sudah bercampur pemanis buatan justru berbahaya untuk lansia dengan diabetes atau hipertensi. Selain itu, cranberry kaya antioksidan yang membantu menurunkan kadar protein berlebih dalam urin, salah satu tanda awal gangguan ginjal. Cukup setengah gelas kecil diminum 30-45 menit sebelum tidur sudah cukup memberi perlindungan. Rasanya memang asam, tetapi itulah tanda bahwa jus tersebut asli dan tanpa tambahan. Bagi kesehatan lansia, jus cranberry adalah bentuk perawatan pencegahan terbaik. Ia tidak memberi hasil instan, tetapi dengan rutinitas efek perlindungannya terasa jangka panjang. Inilah investasi kecil untuk menjaga ginjal tetap kuat dan sehat hingga usia lanjut. Bapak Ibu pernah mendengar tentang golden milk atau susu kunyit? Minuman berwarna kuning keemasan ini bukan hanya menenangkan pikiran, tetapi juga sangat baik untuk ginjal. Kandungan utamanya adalah kurkumin, senyawa antiinflamasi kuat yang membantu meredakan peradangan halus pada ginjal. Peradangan ini sering terjadi tanpa gejala dan mempercepat kerusakan ginjal. Selain itu, kurkumin memiliki sifat antioksidan yang mampu menetralisir radikal bebas. Lansia sering menghadapi stres oksidatif akibat usia, polusi, atau pola makan. Dengan susu kunyit, tubuh mendapatkan perlindungan ekstra sehingga sel-sel ginjal bisa bertahan lebih lama. Tidak hanya itu, susu kunyit juga memperlancar sirkulasi darah, memastikan ginjal mendapat cukup oksigen agar bisa berfungsi dengan maksimal. Cara membuatnya sederhana, campurkan setengah sendok teh bubuk kunyit ke dalam segelas susu hangat, bisa susu sapi atau nabati. Tambahkan sedikit lada hitam untuk membantu penyerapan kurkumin. Jika ingin lebih lembut, tambahkan sedikit madu. Minumlah 30-45 menit sebelum tidur. Untuk kesehatan lansia, susu kunyit bukan sekadar minuman malam. Ia adalah perisai alami yang melindungi ginjal, sekaligus meningkatkan kualitas tidur. Segelas kecil setiap malam bisa menjadi langkah sederhana menuju tubuh yang lebih kuat. Jahe sudah lama dikenal sebagai ramuan tradisional, tetapi manfaatnya bagi ginjal sering dilupakan. Kandungan aktifnya ginjerol adalah antioksidan, sekaligus antiinflamasi yang kuat. Bagi lansia dengan ginjal yang mulai lemah, ginjerol membantu menekan peradangan dan memberi kesempatan ginjal bekerja lebih efisien. Teh jahe juga meningkatkan sirkulasi darah. Dengan aliran darah lancar, ginjal lebih mudah menyaring racun dan menjaga keseimbangan cairan. Selain itu, jahe mampu mengurangi rasa mual, gejala umum pada penderita gangguan ginjal. Efek hangatnya pun membuat tubuh lebih rileks dan tidur nyenyak di malam hari. Teh jahe bahkan berfungsi sebagai diuretik ringan. Teh ini membantu tubuh membuang kelebihan cairan dan garam tanpa membebani ginjal. Caranya mudah, rebus beberapa irisan jahe segar dalam segelas air, biarkan 5-10 menit lalu minum hangat. Sedikit madu boleh ditambahkan, tetapi hindari gula berlebihan. Bagi kesehatan lansia, teh jahe adalah contoh sederhana dari bagaimana alam memberi solusi yang menenangkan sekaligus bermanfaat. Satu cangkir kecil sebelum tidur bukan hanya menghangatkan tubuh, tetapi juga menjaga ginjal tetap bersih dan sehat. Ini adalah rutinitas malam yang layak dicoba mulai hari ini. Bunga rosella dengan warna merah keunguan sering dipandang hanya sebagai minuman segar. Namun bagi kesehatan lansia, teh hibiscus adalah pelindung penting bagi ginjal. Kandungan utamanya adalah antosianin, antioksidan kuat yang mampu menekan peradangan halus dalam jaringan ginjal. Peradangan ringan yang sering tidak disadari, inilah yang perlahan merusak fungsi ginjal. Teh hibiscus juga dikenal menurunkan tekanan darah. Ini sangat penting karena hipertensi adalah penyebab utama kerusakan ginjal kronis. Dengan tekanan darah stabil, ginjal tidak perlu bekerja terlalu keras.
Selain itu, teh ini membantu menurunkan kolesterol jahat, sehingga aliran darah ke ginjal tetap lancar. Sifat diuretik ringan dari rosella membuat tubuh lebih mudah membuang kelebihan cairan dan garam, meringankan beban ginjal. Seduh beberapa kelopak kering dalam air panas, 5-10 menit lalu minum hangat sekitar 30-90 menit sebelum tidur. Hindari menambahkan gula berlebihan, cukup tambahkan sedikit madu jika diperlukan. Bagi kesehatan lansia, 1 cangkir teh hibiscus setiap malam berarti menjaga ginjal tetap bersih, sekaligus melindungi jantung dan pembuluh darah. Tanaman dandelion mungkin terlihat seperti gulma liar, tetapi akarnya menyimpan manfaat besar untuk ginjal. Teh akar dandelion memiliki sifat diuretik alami yang lembut dan membantu tubuh mengeluarkan kelebihan cairan tanpa mengganggu keseimbangan elektrolit. Inilah keunggulannya dibanding diuretik sintetis. Akar dandelion juga mengandung inulin, serat prebiotik yang mendukung pencernaan sehat. Saat pencernaan lancar, beban ginjal dalam menyaring limbah pun jadi lebih ringan. Selain itu, inulin membantu menurunkan kadar gula darah dan kolesterol, 2 faktor risiko utama kerusakan ginjal pada lansia. Teh dandelion kaya antioksidan seperti beta-karoten dan flavonoid yang melindungi sel-sel ginjal dari stres oksidatif. Cukup rebus 1 sendok teh akar kering dalam segelas air selama 10 menit, saring lalu minum hangat sebelum tidur. Rasanya agak pahit, tapi bisa ditambah sedikit madu alami agar lebih enak diminum. Untuk kesehatan lansia, teh dandelion adalah cara sederhana meringankan kerja ginjal sekaligus mendukung regenerasi sel yang sehat. Daun peterseli sering hanya dianggap hiasan makanan, padahal manfaatnya luar biasa bagi ginjal. Teh peterseli bekerja sebagai diuretik alami, membantu tubuh membuang kelebihan cairan dan membersihkan saluran kemih dari kristal kecil yang bisa jadi batu ginjal. Selain itu, peterseli kaya vitamin A, C, K, serta mineral penting seperti zat besi, magnesium, dan kalium. Nutrisi ini memperkuat sistem kekebalan dan menjaga tekanan darah tetap stabil, sangat penting untuk kesehatan lansia. Flavonoid utamanya apigenin telah terbukti memiliki efek antiinflamasi dan pelindung sel ginjal. Cara membuatnya mudah, rebus segenggam daun segar dalam 2 cangkir air selama 5-7 menit lalu saring dan minum hangat. Tambahkan perasan lemon bila ingin lebih segar. Waktu terbaik untuk meminumnya adalah 30 menit sebelum tidur. Bagi kesehatan lansia, teh peterseli adalah minuman sederhana yang memperingan kerja ginjal, melindungi dari infeksi, dan menjaga tubuh tetap seimbang setiap malam. Chamomile dikenal luas sebagai teh penenang, padahal manfaatnya bagi ginjal sering dilupakan. Kandungan apigenin di dalamnya adalah flavonoid dengan efek antiinflamasi dan antioksidan yang menenangkan jaringan ginjal. Saat ginjal bekerja keras sepanjang hari, apigenin memberi kesempatan bagi sel-selnya untuk pulih saat tidur. Selain itu, chamomile menurunkan hormon stres kortisol. Tingginya kortisol dalam jangka panjang dapat memperburuk tekanan darah dan merusak ginjal. Dengan minum teh chamomile, tubuh lebih rileks, tidur lebih nyenyak, dan ginjal mendapat waktu pemulihan optimal. Seduh 1 sendok makan bunga chamomile kering atau 1 kantong teh dalam air panas selama 5-10 menit. Minumlah hangat 30-45 menit sebelum tidur tanpa gula tambahan. Jika ingin manis, cukup sedikit madu. Untuk kesehatan lansia, chamomile adalah teman tidur yang tidak hanya menenangkan pikiran, tetapi juga memberi ruang bagi ginjal untuk bekerja lebih ringan dan sehat. Air jelai atau air rebusan barley sudah digunakan sejak lama dalam pengobatan tradisional Asia. Minuman ini kaya serat beta-glukan yang membantu menurunkan kolesterol dan gula darah, 2 faktor besar penyebab kerusakan ginjal. Serat ini juga menyerap racun dari pencernaan, sehingga beban ginjal dalam menyaring darah lebih ringan. Air jelai mengandung mineral penting seperti magnesium dan fosfor yang membantu menjaga tekanan darah tetap stabil. Dengan sirkulasi lancar, ginjal dapat bekerja lebih efisien. Selain itu, sifat diuretik alaminya membantu tubuh mengeluarkan kelebihan cairan dan mencegah pembengkakan. Cara membuat: rebus setengah cangkir biji jelai dalam 1 liter air selama 45 menit hingga berwarna kekuningan. Minum 1 gelas kecil hangat sebelum tidur. Rasanya netral, mudah diterima, dan bisa ditambah sedikit madu bila perlu. Bagi kesehatan lansia, air jelai adalah warisan tradisional yang patut kita hidupkan kembali. 1 gelas kecil setiap malam berarti membantu ginjal bekerja lebih ringan, menjaga keseimbangan cairan, dan memperpanjang daya tahan tubuh di usia lanjut.
Bapak Ibu, sebelum kita melanjutkan lebih jauh, ada satu hal penting yang perlu diperhatikan. Tidak semua minuman alami itu aman untuk semua orang. Banyak yang mengira semakin banyak diminum semakin cepat sembuh. Padahal kenyataannya minuman herbal pun bisa berbahaya kalau diminum terlalu banyak atau tidak cocok dengan kondisi tubuh. Contohnya teh hibiscus memang baik untuk menurunkan tekanan darah, tetapi bagi lansia yang tekanan darahnya sudah rendah, minuman ini bisa membuat tubuh terasa lemas atau bahkan pusing. Begitu juga dengan susu kunyit. Kurkumin di dalamnya sangat bermanfaat, namun jika dikonsumsi bersamaan dengan obat pengencer darah, justru dapat meningkatkan risiko perdarahan. Teh jahe pun meski menenangkan, jika diminum terlalu banyak bisa mengiritasi lambung yang sensitif. Bapak Ibu, pernahkah merasa sehat-sehat saja, tetapi saat periksa dokter bilang fungsi ginjal menurun? Banyak orang baru menyadari saat kondisinya sudah cukup parah. Seperti Ibu Wati di Bandung baru sadar setelah cek rutin, padahal sebelumnya merasa tidak ada masalah. Inilah sebabnya setiap kebiasaan baru sebaiknya disesuaikan dengan kondisi kesehatan masing-masing. Konsultasi dengan dokter tetap menjadi langkah utama, terutama jika sudah ada penyakit penyerta seperti hipertensi, diabetes, atau gangguan lambung. Bagi kesehatan lansia, kunci bukan terletak pada mencoba semua, sekaligus melainkan memilih dengan bijak dan menjalani secara konsisten. Ingat, yang kita cari bukan hasil instan, melainkan perlindungan jangka panjang, agar ginjal tetap bekerja ringan dan tubuh tetap seimbang. Bapak Ibu yang saya hormati, minuman malam hanyalah satu bagian dari upaya menjaga ginjal. Untuk benar-benar memberi hasil nyata, ada beberapa kebiasaan pendukung yang perlu dilakukan. Pertama adalah waktu. Minumlah sekitar 30-60 menit sebelum tidur, bukan saat sudah berbaring di tempat tidur. Dengan cara ini, tubuh mendapat cukup waktu untuk menyerap manfaat tanpa membuat kita sering terbangun ke kamar mandi. Kedua adalah jumlah. Satu gelas kecil sekitar 150-200 ml sudah lebih dari cukup. Banyak orang keliru mengira bahwa semakin banyak cairan semakin baik. Padahal bagi kesehatan lansia kelebihan cairan justru bisa menambah beban ginjal dan mengganggu kualitas tidur. Ketiga adalah suasana. Jadikan minuman malam sebagai bagian dari ritual relaksasi. Setelah makan malam, bersihkan dapur, kemudian siapkan minuman hangat favorit. Nikmati perlahan sambil membaca doa, mendengarkan musik lembut, atau mengobrol santai dengan keluarga. Kebiasaan ini bukan hanya menyehatkan ginjal, tetapi juga menenangkan pikiran sehingga tidur menjadi lebih nyenyak. Keempat, konsistensi. Jangan berharap hasil dalam 2 atau 3 hari. Biasakan dulu selama minimal 8 minggu. Dalam waktu 2 bulan tubuh biasanya mulai menunjukkan tanda-tanda perubahan. Kaki tidak mudah bengkak, tidur lebih pulas, dan energi terasa meningkat di pagi hari. Bagi kesehatan lansia, kebiasaan kecil yang dilakukan dengan disiplin jauh lebih berharga daripada langkah besar yang tidak bertahan lama. Sekarang pertanyaannya, kebiasaan malam apa yang Bapak Ibu pilih untuk memulai perubahan? Bapak Ibu yang saya cintai, kita sudah membahas 10 minuman sederhana yang bisa menjadi sahabat ginjal setiap malam. Dari air putih hangat hingga air jelai, masing-masing memiliki manfaat unik untuk membantu ginjal bekerja lebih ringan, menurunkan peradangan dan menjaga keseimbangan tubuh. Namun yang paling penting bukan hanya jenis minumannya, tapi konsistensi menjadikannya bagian dari rutinitas malam. Ingatlah kisah Pak Rudi yang berhasil memperbaiki kondisi ginjalnya dengan langkah kecil yang dilakukan setiap hari. Itu adalah bukti bahwa perubahan tidak datang dalam semalam, tetapi lahir dari ketekunan dan niat yang tulus. Bagi kesehatan lansia, 1 gelas kecil setiap malam bisa menjadi pelindung sederhana dari penyakit besar di kemudian hari. Sekarang saatnya Bapak Ibu mengambil keputusan. Jangan tunggu sampai ginjal benar-benar lemah baru bertindak. Mulailah malam ini dengan 1 gelas sederhana sesuai pilihan Bapak Ibu dan rasakan sendiri bagaimana tubuh perlahan merespon secara positif. Ginjal bekerja tanpa henti siang dan malam. Memberinya waktu istirahat lewat 1 gelas kecil adalah bentuk rasa syukur atas nikmat sehat. Dari 10 minuman tadi, mana yang paling ingin Bapak Ibu coba malam ini? Tulis di komentar, agar pengalaman Bapak Ibu jadi inspirasi. Kalau video ini bermanfaat, silakan tekan suka dan bagikan ke sahabat atau keluarga yang Bapak Ibu cintai. Tulis di komentar minuman mana yang paling ingin Bapak Ibu coba malam ini, agar pengalaman kita bisa jadi inspirasi bagi lansia lainnya. Jangan lupa berlangganan channel ini untuk mendapatkan lebih banyak tips kesehatan lansia setiap minggunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.